Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan salawat serta salam untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya yang akan meneladani segala akhlaknya hingga nanti. Baik, untuk ceramah siang ba'da duhur pada hari Rabu kali ini akan saya sampaikan sedikit saja, semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin di antara penceramah-penceramah sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang ibadah, tentang amalan-amalan dan beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan untuk menambah amal atau mendekatkan diri kepada Allah, atau setidaknya untuk mengisi hari-hari kita dengan mengumpulkan bekal untuk nanti gitu kan. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan sebuah ceramah tentang mungkin semoga dapat dipetik manfaatnya. Jadi kita dan kebetulan yang kemarin mungkin yang topiknya berat-berat gitu sebenarnya, saya ingin memberikan topik yang agak ringan-ringan aja. Jadi mungkin ini sifatnya amalan ringan tapi berat timbangan pahalanya. Jadi amalan yang dapat kita lakukan sebenarnya hitungannya ringan, tapi bukan berarti ringan itu mudah dilakukan. Jadi ini barusan saya googling, dibantu googling. Saya soalnya dulu udah pernah ceramah-ceramah gitu, cuma lupa, cuma kisahnya masih ingat gitu kan. Jadi suatu ketika ada Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat gitu kan. Terus tiba-tiba ada Rasulullah itu bersabda gitu kan, ini habis ini akan ada datang calon penghuni surga gitu kan. Terus ternyata tibalah datang seorang pemuda atau orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Besoknya gitu lagi dan orang yang sama gitu kan. Besoknya gitu lagi dan orang yang sama. Oh, berarti sahabat-sahabat ini ngira orang itu kayak yang calon penghuni surga gitu kan. Akhirnya penasaran, orang itu biasa saja gitu kan. Maksudnya dari tampilan ya enggak alim-alim banget gitu ya. Maksudnya enggak kelihatan wow dengan ibadahnya dan sebagainya. Akhirnya sahabat itu sampai nginap di rumahnya si yang tadi dibilang itu tadi gitu kan. Nginap, amal apa sih kok sampai dijamin Rasulullah yang ngomong Rasulullah itu dia calon penghuni surga gitu kan. Jadi penasaran gitu kan. Terus akhirnya diikuti selama 3 hari atau berapa hari gitu. Tadi habis baca tadi. Biasa-biasa saja. Jadi sholat ya sholat wajib oke, kan. Terus sodako ya oke, terus baca Quran ya biasa. Maksudnya nggak terlalu istimewa gitu kan. Sampai akhirnya ya saking penasaran ditanya langsung ke orangnya, sebenarnya apa sih yang membuat kamu melakukan apa sih gitu kan, kok bisa Rasulullah itu bisa bisa kayak sudah seolah-olah kamu calon penghuni surga kan. Ternyata memang amalnya ini yang dia lakukan adalah cukup mengikhlaskan diri terhadap apapun yang diberikan oleh Allah gitu. Ridho terhadap apapun yang takdir yang diberikan oleh Allah gitu kan. Jadi dan dia tidak ada perasaan hasad, iri, dengki dan sebagainya terhadap sesuatu hal yang menimpa orang lain. Misalkan orang lain nih kayaknya dapat rezeki yang berlebih atau dapat sesuatu yang lebih dibanding dia gitu kan. Seringkali kita mungkin ya ikut seneng, tapi kadang juga kok orang lain dapat aku nggak dapat gitu kan. Nah, ada perasaan orang lain dapat aku nggak dapat aja itu sudah kayak lu kan itu sudah digariskan. Nah, harusnya kan seperti itu kan. Nah, orang ini sangat ridho, sangat tidak ada sakit hati, bahkan terakhir dia kalau mau tidur itu seolah-olah memaafkan semua kesalahan orang-orang gitu kan. Jadi ini simple, maksudnya setiap mau tidur itu sudah kayak adalah kalau ada orang yang salah sama aku hari ini saya maafkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, dah gitu aja lah. Itu sudah kayak tiap hari ya sebelum tidur. Jadi kita mungkin
sering ya dalam sehari itu kan kerja, berangkat pagi, kerja, pulang sore itu kan kayak kena macet, terus kayak ingin ngumpat orang atau mungkin ingin kayak crash sama apa itu kayak masih ada sebel-sebelnya gitu. Misalkan habis ke supermarket atau pasar gitu kan, wah harusnya bisa lebih murah tadi kan, nawarnya kurang gitu kan, atau mungkin ketemu murid gitu kan, murid menyebalkan sekali murid ini lah. Tapi ya kadang kita masih gerundel atau semacam kayak masih ada di hati ini kurang enak gitu kan. Nah, sedangkan orang ini bisa dijamin masuk surga karena ikhlas pemaaf gitu kan, dengan memaafkan gitu kan. Jadi amalnya itu nggak tahu ya, ringan tapi kayaknya berat banget, karena siapa tahu kita ini kayak hati ini kan susah ya, karena mengikhlaskan sesuatu yang memang sudah diatur seperti itu, sudah ditakdirkan, sudah diatur, walaupun kita memang dianjurkan berusaha kan. Makanya orang tadi kan sudah berusaha nih pagi, siang, sore nih, malamnya dia pasrah udah pada yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur gitu kan. Sudah, ya Allah, udah, intinya dia udah merelakan semua. Kalau ada yang salah ya udah maafkan gitu kan. Ya mungkin juga begitu pula dia, mungkin kalau ada salah ya mencoba meminta maaf, tapi dia memaafkan duluan gitu kan. Nah, jadi mungkin ini bisa kita teladani ya. Siapa tahu memang kita kan tiap hari udah ketemu nih, siapa tahu ada nggak sengaja atau sengaja gitu kan kesalahan. Nah, ini ada jalur sukses masuk surga nih dengan cara memaafkan nih lah. Itu bisa dilakukan ya dengan menjelang tidur itu mungkin ingat-ingat dikit hari ini ngapain ya. Oh, kayaknya tadi aku nggak sengaja nyenggol waktu sholat gitu kan, atau mungkin tadi ya sudahlah, moga-moga orangnya maafkan aku ya, dan aku juga maafkan dia kalau ternyata dia juga merasa bersalah gitu kan. Nah, insya Allah itu siapa tahu bakal membuat satu pintu ya buat kita ya kan. Banyak tau ada cerita-cerita lain yang masuk surga karena A, B, C, D lah. Ini ada satu contoh yang mungkin bisa kita praktekkan gitu kan, dengan ikhlas terhadap apapun yang istilahnya sudah terjadi gitu kan, dan udah kayak hati ini udah tenang gitu kan, karena memang ketenangan hati kan karena menerima apa yang sudah digariskan yang Maha Mengatur gitu kan. Di sambil kita juga diberikan kemampuan untuk berupaya gitu kan, untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau udah maksimal ya sudah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin yang amal ringan. Selain ada banyak lagi ya amal ringan yang pahalanya besar ya, selain dzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan sedekah yang istiqomah walaupun sedikit, terus meringankan beban orang lain, atau menyingkirkan batu di jalanan, atau bahkan berkasih sayang terhadap makhluk hidup yang lain itu kan. Misalkan ada hewan, hewannya terpisah induk dari anaknya, kita antar pulang, itu aja udah suatu yang luar biasa gitu kan. Karena begitu kasih sayangnya Rasulullah mengajarkan kepada kita antar manusia, antar makhluk gitu kan, antar hewan dan tumbuhan dan sebagainya gitu kan. Jadi semoga dapat bermanfaat, kita petik hikmahnya gitu kan. Kita mencoba menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, ridho dengan apapun yang sudah digariskan ya, semuanya disertai dengan kerja keras dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya kita mengerti bahwa oh ternyata semuanya itu berdampak enak di hati gitu kan. Nyaman sekali gitu kan menghadapi hari-hari itu kan dengan hati yang tenang, ikhlas itu kan. Itu sangat-sangat enak gitu kan. Jadi kayak nggak ada gerundel, nggak ada kayak sakit hati yang berlebih, karena ya jangka panjangnya memang buruk sekali ya sakit maksudnya penyakit hati itu kan kena fisik juga nanti lah. Kalau udah tenang itu kan paling tidak lah ada hati udah tenang, pikiran udah enak gitu kan. Walaupun susah sekali ya sekarang, tapi kita coba lagi dengan ibadah dan sebagainya, dan mengikhlaskan semuanya yang sudah terjadi, dan insya Allah supaya hidup kita lebih baik lagi. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, bisa dikoreksi. Nanti kalau ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan ya ditambahkan oleh ustadz-ustadz lain yang lebih pengalaman dan kompeten. Saya cuma menukil dari sebuah kisah dan saya harap dapat diambil manfaatnya. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum